Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, pimpinan tuntunan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami untuk kami dapat mengerti akan maksud kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang dikasih Tuhan, keindahan hidup menjadi hilang ketika kita selalu mengeluhkan tentang kehidupan. Hidup tidak akan menjadi lebih baik saat kita bersungut-sungut atau mengeluh. Dalam ayat ini kita membaca sebuah perintah agar kita tidak bersungut-sungut, seperti beberapa dari bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Musa, Harun, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Bersungut atau mengeluh merupakan suatu sikap yang menandakan hilangnya perspektif kita tentang rancangan Tuhan dan lupanya kita pada siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Hal ini terjadi akibat terlalu fokusnya pandangan kita terhadap apa yang nampak di depan mata. Umumnya keluhan terjadi karena ketidakpuasan terhadap situasi yang dialami. Tapi lebih daripada itu saudara, dari pengalaman bangsa Israel, kita dapat memahami bahwa keluhan atau sungutan merupakan simptom atau gejala dari sesuatu yang lebih fatal, yaitu ketidakpercayaan atau ketiadaan iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan tidak mengeluh dalam keadaan apapun juga. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk belajar tidak mengeluh. Yang pertama adalah sadari bahwa mengeluh tidak membawa kebaikan bagi kita. Dalam ayat ini kita mengerti bahwa akibat sungut-sungut itu, sebagian dari bangsa Israel dibinasakan. Jelas bahwa mengeluh tidak membawa kebaikan. Bukan saja tindakan itu membuat suasana menjadi tidak enak, atmosfer kehidupan menjadi hilang keindahannya, tapi sekaligus juga ada konsekuensi yang tidak baik akibat sikap yang demikian. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Kita mungkin berpikir tentang alur kehidupan yang kita inginkan harusnya seperti apa, tapi kenyataannya berbeda dari yang kita rencanakan. Kita perlu ingat saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik daripada rencana kita. Ia tahu apa yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Apa yang kelihatannya sekarang tidak baik, pada saatnya nanti kita akan mengerti bahwa itu menuju pada kebaikan, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Yang ketiga saudara, singkirkan keluhan dari mulut kita. Lebih baik berdiam daripada berkata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan. Tutup mulut kita agar tidak mengucapkan perkataan yang tidak berkenan dan tidak enak didengar. Orang-orang di sekitar kita pun tidak senang mendengar keluhan atau sungutan. Maka jangan kita mengira bahwa Tuhan disenangkan dengan keluhan kita. Kuasailah diri kita saudara dengan menjaga ucapan kita. Setiap ucapan kita didengar oleh Tuhan. Maka dari itu berkata-katalah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Yang keempat saudara, berdoalah dan ucapkanlah syukur. Ada satu fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menyampaikan perasaan dan keinginan kita, yaitu doa. Gunakanlah fasilitas ini untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6b sampai ayat 7, di situ dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan,
Belajar tidak mengeluh dalam keadaan apapun juga. Sebaliknya ucapkanlah syukur dan muliakanlah Tuhan lewat ucapan mulut kita yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kepada kami semua, untuk kami tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh atas apapun yang kami alami. Sebaliknya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami bersungut-sungut, kami mengeluh, kami komplain kepadamu. Kami kehilangan kepercayaan kami kepada Tuhan karena melihat situasi yang nampaknya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Padahal di dalam semuanya itu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti akan rencana-Mu, mengerti akan kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk dapat memahami setiap karya-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, dan tuntun kami untuk kami selalu ada dalam kebenaran-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami ya Tuhan dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, berbagai persoalan lainnya, agar Tuhan memberikan pertolongan, jalan keluar, kesembuhan kepada setiap kami. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi yang ada saat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan lewat situasi yang ada hari-hari ini. Dan di dalam semuanya itu kami mengucap syukur karena Tuhan berdaulat dan Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.